kami akan memuliakan Tuhan lewat persekutuan ibadah hari Minggu, dibarengi dengan peneguhan pelayan Pelkat dan pengurus Pelkat di GPIB Bukit Sentul. Sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah lewat Kepala Gereja kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih mengurniakan nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan bagi kami. Dan saatnya Tuhan kami akan beribadah, bersekutu, bersama-sama dengan pengurus Pelkat dalam peneguhan sebentar. Kami memohon ya Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus, memagari akan tempat ibadah kami ini, dijauhkan dari gangguan-gangguan dan serangan sakit penyakit sampar, penyakit menular, khususnya COVID-19. Tuhan kiranya menolong kami, menyertai kami dalam persekutuan ibadah pada siang hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan Ibu Pendeta Yesi dalam memimpin akan ibadah kami serta pelayanan firman. Tuhan, kami yakin dan kami percaya hamba-Mu yang sudah Engkau utus ini akan menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan Ibu Pendeta Yesi. Terima kasih Bapa, jemaat yang ada di rumah, yang bersama-sama bersekutu dengan kami lewat daring. Tuhan kiranya juga memberikan sukacita, kebahagiaan, serta damai sejahtera, menikmati kasih sayang Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah kami yang memohon, mengampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menjadi saksi dalam peneguhan pengurus pelayanan kategorial di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor periode 2020-2022 dan pelayan PAPT. Dalam sejarah keselamatan, rencana dan rancangan Allah tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Allah memilih, memanggil, dan mengutus umat pilihannya menjadi alat di tangannya untuk menjadi saluran berkat dan keselamatan bagi umat yang dikasihinya. Matius 5 ayat 11-13. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Percayalah engkau, hai umat yang telah bersedia untuk melayaninya, engkau akan menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan, serta keajaiban Tuhan akan terus menyertaimu. Percayalah setiap orang yang memberi dirinya untuk bekerja melayani Tuhan tidak akan berkekurangan. Tuhan tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan Ia mempermalukanmu. Setiap orang yang bersedia bekerja untuk Tuhan, yang melakukan perbuatan yang benar untuk hormat dan kemuliaan namanya, sekalipun menghadapi berbagai rupa tekanan dan pergumulan, Tuhan selalu ada di pihak mereka untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Setiap yang bekerja bersama Tuhan, Tuhan akan selalu menjaganya. Lebih sungguh
jemaat yang terkasih, dengan hikmat-Nya, kita muliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah pagi ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Kamu yang dipanggil, kamu diurapi, jadilah pelayan bagi Tuhanmu. Tuhan memilih dirimu untuk gembalakan umat-Nya, setiap saat siap sedia. Jadilah teladan dalam tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu takabur, rendahkanlah dirimu selalu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat 20 yang menyatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah usaha orang membangunnya. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masyurkan kasih-Nya. Bapa, Ibu,
mesyuakan kasih-Nya. Jemaat dipersilakan duduk dalam penyesalan dan kerendahan hati. Marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah, Maha Pengasih secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Ampuni kami Tuhan, jika hidup kami hanya diisi dengan kesenangan duniawi. Kami mengabaikan panggilan-Mu untuk membaktikan diri kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Kami lebih suka membangkang daripada setia dan taat kepada firman-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sering didapati melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering didapati melakukan tanggung jawab kami. Ampuni dosa kami. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah menghabisi dan dipetikan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri. Untuk mendengar perintah hidup baru,
seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 hingga ayat 17 yang menyatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang saat ini pun sedang beribadah bersama-sama secara online di rumah masing-masing, para pengurus pelkat khususnya, dan juga kita semua, mari kita mempersiapkan hati untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab dan renungan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah kami yang melihat keberadaan kami masing-masing, dari tempat tinggal kami, dari rumah kami, dan dimanapun kami berada. Kami menyembah Engkau ya Allah, dalam roh dan kebenaran, yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Saat ini, mimbar-Mu ada di tengah-tengah dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Hadirat-Mu menguasai kehidupan di dalam rumah tangga. Dan setiap kami yang menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang sedang menuntun kami, yang menguasai hidup kami. Sehingga ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga meyakini bahwa kuasa Roh Kudus-lah yang ada dalam kehidupan kami, yang menguasai ruangan ini, yang menguasai ruangan kami semua dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami akan membaca firman-Mu, kami dapat memahaminya. Bahkan ketika kami merenungkannya, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan membuat kami mengerti firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersama dengan seluruh pengurus kategorial dan pelayan PAPT, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami dalam pembacaan dan renungan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 127 ayat pertama sampai kelima yang menyatakan,
Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panah dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, serta Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, para pengurus Pelkat dan pelayan PAPT GPIB Bukit Sentul Bogor. Ada seorang anak remaja yang diajak pergi ke rumah temannya di sebuah perumahan yang cukup terkenal sebagai perumahan yang elit, perumahan yang dihuni oleh banyak orang-orang yang cukup juga terkenal. Remaja ini begitu masuk ke dalam gedung atau rumah yang dimiliki oleh temannya begitu terpana, karena begitu dia masuk dalam rumah yang besar tersebut, dia diajak langsung ke ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah itu ada studio musik yang begitu besar, dipasang dengan poster-poster dengan berbagai macam penghargaan-penghargaan. Remaja ini begitu kagum sekali dengan bangunan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh rumah dari temannya. Setelah dia melihat ada ruang studio yang besar, kemudian dituntun lagi temannya ini kemudian untuk menikmati kolam renangnya, dan kemudian banyak sekali ruang-ruang lain yang mewah. Mewahnya ruangan ini kemudian ternyata membuat ia sadar bahwa itu hanya sebuah bangunan, itu hanya sebuah rumah, hanya sebuah gedung saja. Ternyata tidak menjadi jaminan bahwa gedung yang sangat megah ini di dalamnya kering dengan kasih sayang. Orang tuanya selalu sibuk, tidak pernah ia merasakan kasih sayang daripada orang tuanya. Ketika dia berjumpa dengan kakak dan adiknya, terjadi selalu pertengkaran. Ternyata sebuah rumah yang megah ketika hadir keluarga bersama dengan ayah dan ibu dan anak-anak, tidak seperti yang dibayangkan. Rumah itu tetap merasa sepi dan kemudian rumah itu penuh dengan pertengkaran yang terjadi. Nah, Bapak Ibu terkasih, ketika kita melihat di ayat yang pertama ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ini bukan soal gedung atau building, bukan. Tetapi ini bukan soal house, tetapi home. Ketika orang yang hadir di dalam gedung tersebut lalu merasa at home, merasa diterima, merasa ada kasih sayang, maka disitulah kita percaya bahwa gedung bangunan yang megah tersebut di dalamnya ada Tuhan. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada perhatian, bahkan yang terjadi sehari-hari adalah pertengkaran, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah usaha orang yang meniti karir dengan demikian tinggi, lalu membangun rumah dalam rumah tangganya, tetapi tidak diisi dengan kasih sayang. Itu yang dinyatakan dalam nyanyian Ziarah Salomo.
Dengan jelas dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Kalau dalam perikop-perikop yang sebelum atau sesudahnya tidak jelas dikatakan nyanyian ziarah oleh siapa, tapi oleh Salomo. Jadi ketika Salomo mengungkapkan ziarah kehidupannya, dia menuliskannya ini sebagai catatan bahwa ia melihat, mengamati sebagai orang yang memiliki spiritualitas dalam pesiarah gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dia melihat, kalau nyanyian ada, hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu, kami ikut titah raja dan berjalan tak henti. Ini merupakan nyanyian ziarahnya Salomo. Seperti kita adalah para musafir sekarang yang sedang bersama-sama berjalan menuju ke tempat yang Tuhan akan siapkan. Tapi dalam perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan siapkan dalam peristirahatan terakhir, Salomo kemudian mengajak umat Israel dan kita hari ini semua melihat bahwa apapun yang kita kerjakan kalau tidak melibatkan Tuhan, kalau tidak mengandalkan Tuhan, maka sia-sialah semuanya. Itu hal yang pertama dalam ayat 1a. Yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kemudian kalau kita amati, ada banyak petugas keamanan di rumah-rumah yang mewah. Disiapkanlah para satpam, lalu kemudian ada asisten rumah tangga. Tapi kalau di dalamnya, ketika para penjaga berjaga dari pagi, siang, dan malam, dan kemudian juga semuanya diamankan kondisinya. Tapi sekali lagi, kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah pengawal itu berjaga-jaga. Dan ada kata sia-sia lagi yang diucapkan dalam ayat ini. Ayat yang kedua. Kalau tadi yang pertama, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan karena Tuhan. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Lalu kemudian duduk dulu sampai jauh malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Semuanya sia-sia kalau bukan karena Tuhan. 3 kata sia-sia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak, Ibu yang berada di rumah masing-masing, kita melihat ungkapan sia-sia ini merupakan bagian sekali lagi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita saat ini berupaya untuk terus meniti karir, lalu kemudian kita juga tanamkan kepada anak-anak atau kepada adik-adik, belajar yang benar, supaya kamu menjadi orang berhasil. Belajar yang benar supaya kamu jadi orang kaya. Belajar yang benar supaya kamu jadi populer. Belajar yang benar. Rajin dan seterusnya. Bapak Ibu, itu merupakan nasihat yang tidak sama sekali salah. Itu kalimat dan nasihat yang benar. Tetapi tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Semua upaya kita belajar dari pagi, kita belajar siang, kita belajar malam. Kalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah. Jadi itu yang kita mau tanamkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, kepada jemaat anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat GPIB Bukit Sentul. Sehingga keterlibatan kakak pelayan PA yang hari ini juga diteguhkan bersama-sama dengan kakak pelayan teruna, yang kemudian dilanjutkan pembinaan itu oleh gerakan pemuda, yang kemudian terus dilanjutkan oleh persekutuan kaum perempuan, dan yang terus dilakukan oleh kaum bapak dan juga PKU, menjadi catatan yang sangat penting. Ketika kita memberi nasihat dan peringatan dalam pelajaran firman Tuhan minggu lalu, kita ingatkan, kalau bukan Tuhan yang terlibat dalam setiap usahamu, maka semuanya akan sia-sia. Dan pengawal pun berjaga-jaga sia-sia. Dan kalau kamu sampai bangun pagi-pagi, bersiap-siap untuk sekolah, bersiap-siap untuk kerja, lalu kemudian sampai kamu larut malam pun juga pulang, tapi semuanya sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang bekerja atasmu, yang engkau andalkan. Seringkali ya Bapak Ibu terkasih, kalau kita tanamkan kepada keluarga kita atau kepada anak-anak kita, kamu harus jadi orang kaya, kamu jadi harus berhasil, kamu harus ranking pertama, kamu harus, dan kamu harus nomor 1. Bapak Ibu, kita menanamkan beban kepada mereka. Kita menghadirkan mereka bukan sukacita untuk memperoleh semuanya itu. Kita melupakan bahwa yang utama adalah ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka upayamu, ketika engkau bekerja, ketika engkau belajar, ketika engkau melakukan berbagai macam usaha, maka di situ libatkanlah Tuhan. Ketika engkau melibatkan Tuhan, dikatakan dalam ayat selanjutnya, ketika engkau tidur pun,
maka Tuhan di situ bekerja. Tuhan tidak pernah tertidur ketika engkau justru terlelap, ketika engkau justru lelah, ketika engkau berbaring. Ada seorang yang kita kenal, dia adalah tokoh reformator, Martin Luther. Ketika dia sangat amat lelah memikirkan gereja, dia bilang begini, Tuhan, ini adalah gerejamu. Tuhan, ini adalah jemaatmu. Tuhan, ini adalah milikmu. Saya lelah, saya mau tidur. Selamat malam, Tuhan. Artinya apa? Kita melihat di dalam bagian ini, dia meyakini sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika kita berkarya, Tuhan hadir. Ketika kita tidur pun, Tuhan hadir memberikan berkat itu. Kita lelah, Bapak Ibu, kakak-kakak, semua yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, dengan akan menyatakan ya dengan setia dan dengan segenap hatiku, percayalah bahwa kelelahan Bapak Ibu, kelelahan kakak-kakak dalam melayani Tuhan, ketika Bapak Ibu kakak-kakak terbaring, berkat Tuhan akan tetap terus bekerja dan menyertai Bapak Ibu terkasih dan adik-adik yang Bapak Ibu kakak-kakak layani. Karena apa? Dikatakan pada waktu tidur pun, ia terus bekerja memberikan kepada yang dicintainya. Lalu di ayat yang ketiga hingga dengan ayatnya yang kelima. Ini adalah konteks di mana masa perang atau situasi patriarkat. Jadi Alkitab adalah kitab kita ini sesuai dengan sistem yang patriarkat. Kalau punya anak laki-laki itu merupakan kebanggaan. Kalau tidak punya anak laki-laki itu merupakan satu hal yang menjadi bagian hal yang menyedihkan. Sehingga dikatakan sesungguhnya anak lelaki. Jadi kalau masa perang itu, kalau ada keluarga-keluarga punya anak laki-laki, lalu dipersiapkan mereka untuk berperang, maka seperti tabung panah, anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi akan merasa aman, keluarga akan terjamin keamanan karena ada anak laki-laki yang dipersiapkan juga untuk ikut berperang. Ini merupakan konteks dalam perjanjian lama yang kita baca. Tapi hari ini kita melihat bahwa bukanlah sistem patriarkat, kita semuanya bersama-sama meyakini bahwa anugerah Tuhan pun hadir kepada anak-anak perempuan, sehingga mereka pun juga menjadi berkat di dalam tiap keluarga, sehingga mereka pun juga merupakan bagian di mana mereka dipersiapkan oleh Allah untuk supaya di mana gereja hadir, kemudian ada jemaat anak, bukan hanya jemaat laki-laki, anak laki-laki dan juga, tapi jemaat anak perempuan pun juga mereka merupakan bagian yang sangat amat menjadi berkat bagi kehidupan keluarga, bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Sehingga berbahagialah setiap orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Jadi artinya ketika Tuhan sudah menghadirkan jemaat anak, baik laki-laki dan perempuan, maka percayalah generasi gereja ini akan terus bertambah-tambah dengan baik karena dipersiapkan oleh para pengurus pelkat yang sudah Tuhan hadirkan. Mereka akan dipersiapkan menjadi anak-anak pada masa muda dan kemudian sehingga mereka pun juga akan menjadi orang-orang yang akan terus menjadi berkat bagi orang lain sesamanya dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, para pengurus pelkat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada pergumulan yang terjadi kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 3. Dalam Mazmur pasal 3 itu tentang seorang ayah, seorang papa yang punya konflik dengan anaknya sendiri, yaitu namanya Daud, yang dikejar-kejar, yang tidak bisa tidur, yang mengalami penderitaan. Megah sekali mereka punya istana yang dimiliki oleh Daud. Tetapi di dalamnya kita lihat Absalom mengejar-ngejar ayahnya Daud sebagai musuh, lalu kemudian ingin berupaya membunuh ayahnya tersebut. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam pasal 3 ini sebagai perbandingan Bapak Ibu, ada begitu banyak konflik yang terjadi dalam tiap rumah tangga. Ada begitu banyak pergumulan yang terjadi. Suami tampaknya di luar begitu amat sangat mengasihi keluarga, tapi ternyata mereka membutuhkan sentuhan dan kasih sayang. Disitulah peran PKLU hadir sebagai teladan, sebagai contoh, karena mereka telah melewati masa-masa, melewati menjadi seorang ayah dan ibu sebagai suami dan istri. Peran PKLU, Opa dan Oma terpanggil untuk menjadi contoh dan teladan bagi setiap keluarga yang membutuhkan keteladanan ketika hidup dalam rumah tangga. Lalu kemudian disitulah peran kaum perempuan yang menjadi contoh sebagai pengurus pelkat untuk hadir
dan kemudian mengajak kaum perempuan yang sedang terasing, yang sedang terluka, yang sedang mengalami pergumulan, agar mereka pun kembali dirangkul. Peran kaum bapak, para pengurus pekat kaum bapak, ada begitu banyak kaum bapak yang sampai hari ini merasa juga tidak merasa at home di dalam gerejanya sendiri, tidak merasa at home di dalam persekutuannya sendiri. Mereka masih tersingkir, mereka masih jauh, mereka masih tercecer, mereka masih menjadi domba-domba yang tersesat. Pengurus pekat PKB akan datang dan mereka adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan untuk disentuh dan dikasihi. Bersama dengan gerakan pemuda, semangat warna biru Ben Hur yang melebihi merah yang menyala-nyala seperti harusnya warna merah, tetapi kenapa harus Ben Hur? Karena berarti tingkatan nyalanya itu, semangat itu lebih tinggi dari warna merah, biru Ben Hur. Jadi gerakan pemuda, para pengurus gerakan pemuda dengan semangat yang menyala, dengan seragam biru Ben Hurnya ini, mereka akan hadir dan juga tetap punya semangat yang menyala-nyala untuk mengunjungi dan juga untuk mengetuk pintu hati dari setiap gerakan pemuda yang membutuhkan sentuhan kasih sayang. Jadikanlah gereja ini sebagai tempat yang at home bagi gerakan pemuda. Ketika mereka melihat dan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan di tengah-tengah pergaulan, mereka tahu di gereja itu, tanda kutip adalah tempat nongkrongnya kita. Kita bisa duduk sama-sama sambil nyanyi-nyanyi, sambil mempersiapkan kesaksian pujian dengan vokal grup, dengan bermain gitar, dengan berbagai macam cerita-cerita kita ada di dalam gereja. Supaya semua gerakan pemuda yang hanya mungkin ada 15, hanya 10, hanya 5 orang, tapi satu jiwa begitu penting sekali untuk kita kunjungi dan kita selamatkan. Gerakan pemuda akan terpanggil seperti itu. Dan kemudian kita lihat bagaimana anak-anak remaja kita yang masih sangat labil sekali. Mereka membutuhkan keteladanan. Mereka melihat contoh orang tua yang tidak menjadi teladan. Dalam persiapan minggu lalu, bersama dengan pengurus pelekat dan juga bersama-sama dengan pelayan PAPT dikatakan, bagaimana kalau seorang remaja tidak melihat contoh yang mereka lihat yang baik dalam rumah, maka disitulah pengurus dari pelayanan kategorial PT bersama kakak-kakak PT hadir menjadi contoh dan teladan yang baik. Ketika anak-anak kita jauh sekali dari sentuhan kasih sayang orang tua, maka di tengah-tengah teknologi yang tinggi justru sentuhan kakak-kakak pelayan, sentuhan dari pengurus PLK PA menjadi bagian yang sangat dibutuhkan. Selamat mempersiapkan rumah Tuhan ini menjadi rumah yang penuh dengan kasih sayang. Membangun rumah, kita sama-sama sedang mempersiapkan rumah, sebuah gedung gereja. Kita sama-sama saat ini sedang berdoa bersama-sama agar gereja Bukit Sentul punya gedung gereja sendiri. Tetapi kita pun semuanya sedang bersama-sama dipersiapkan agar gedung gereja yang kita persiapkan ini diisi dengan penuh kasih sayang. Dan semuanya akan kita yakini bahwa hanya Tuhan sajalah yang tinggal dalam persekutuan kita. Hadir di tengah-tengah persekutuan seluruh pelkat, baik PKLU, PKB, PKP, Gerakan Pemuda, dan juga PT serta PA. Kita akan menjadikan rumah Tuhan ini, keluarga ini adalah keluarga Allah. Sweet home, sweet. Itu yang menjadi kerinduan dari kita semua. Mereka mungkin sekarang ini sedang tersebar di mana-mana, sedang melakukan pendidikan di berbagai tempat. Tapi saatnya mereka akan pulang kembali ke gereja ini, ke jemaat GPIB Bukit Sentul. Dan kakak-kakak PAPT, Opa dan Oma, serta juga semua pengurus pelkat akan menyambut mereka kembali untuk datang. Sehingga mereka mengatakan, saya suka di sini. Karena di sini ada kasih Tuhan. Saya suka di sini. Karena saya merasa diterima. Saya suka dalam persekutuan ini. Karena semua para pengurus pelkatnya benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Selamat menjadi pengurus pelkat dan juga pelayan PAPT. Kasih Tuhan akan menyertai. Dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ketika kita dihina, kita dicaci maki. Ingatlah, itu pun pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum kamu. Kita akan tetap kuat dalam mengasihi dan juga melayani Tuhan. Tuhan memberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui pengurus PKLU, PKB, PKP, Gerakan Pemuda, Persekutuan Teruna, dan juga pelayanan anak. Tuhan memberkati. Amin.
Daftar surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Bukit Sentul Bogor, nomor 011 MJ-BS /9 Romawi /2020 KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Keputusan Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul tentang pengangkatan pelayan pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia, periode 2020-2022, Jemaat Bukit Sentul Bogor. Terhitung mulai tanggal 20 September 2020, mengakhiri pengangkatan saudara-saudara yang namanya disebut dalam daftar lampiran 1, surat keputusan ini dari jabatan pengurus dan pelayan Pelkat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor. 2. Terhitung mulai tanggal 20 September 2020, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebut dalam daftar lampiran 2, surat keputusan ini sebagai pengurus dan pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal peneguhannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bogor 20 September 2020. Lampiran 2. Nama-nama pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor masa tugas 2020-2022. 1. Pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak. 2. Pengurus pelayanan kategorial persekutuan teruna. 3. Pengurus pelayanan kategorial gerakan pemuda. 4. Pengurus pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan. 5. Pengurus pelayanan kategorial persekutuan kaum bapak. 6. Pengurus pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia.
Jemaat terkasih, berdasarkan pembacaan SK pengurus dan pelayan Pelkat, maka kita akan masuk ke dalam peneguhan. Jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudari ini selaku pengurus dan pelayan Pelkat. Dengarlah penjelasan yang berhubungan dengan itu. Tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu umat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Menurut Kisah Para Rasul 15 ayat 14 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Tentang para pengurus dan pelayanan kategorial. Allah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 12. Dalam mengemban tugas itu, Rasul Paulus menasehatkan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dalam 1 Petrus 5 ayat 3 hingga 4. Jadi meskipun dalam gereja Tuhan ada berbagai pelayanan dengan fungsi yang berbeda-beda, namun tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Para pengurus dan pelayanan kategorial dalam kebersamaan dengan majelis jemaat merupakan suatu persekutuan untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat agar warga jemaat tetap terpelihara dan terlengkapi bagi panggilan dan pengutusan mereka dalam dunia ini. Para pengurus dan pelayan Pelkat dalam kebersamaan dengan majelis jemaat melayani dan bertanggung jawab secara bersama terhadap seluruh pelayanan gereja melalui fungsinya masing-masing demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Roma pasal 12 ayat 4 hingga 8. Dalam melayani walau masing-masing memiliki fungsi pelayanan yang berbeda, namun mereka harus saling membantu, kendati dalam batas-batas tertentu agar firman Allah tersebar dan pelayanan makin berkembang. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga 7 dan pasal 8 ayat 26 hingga 40. Kita masuk dalam doa penguatan. Mari kita berdoa. Terkasih saudara-saudara. Tuhan, inilah kami yang akan menyatakan janji dengan segenap hati untuk menjadi pelayan Tuhan. Engkau mendengar kami Tuhan, bahwa di tengah kelemahan, di tengah kerapuhan kami mau dilengkapi oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang tidak hanya menyatakan dengan segenap hati, tetapi akan memperlihatkan diri kami melalui contoh-contoh keteladanan. Terima kasih dan syukur kami bersama dengan pengurus Pelkat yang akan menyatakan janji dengan segenap hati untuk melayani bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Inilah kami ya Allah yang akan mempersiapkan hati untuk menyatakan janji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dan janji. Saudara-saudari, calon pengurus dan pelayanan kategorial dipersilakan berdiri. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing dipersilakan berdiri. Bapak Ibu pengurus Pelkat yang berada di rumah juga dipersilakan untuk semua akan mengucapkan pengakuan dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama,
apakah saudara-saudari percaya bahwa Tuhan Allah melalui warga Sidi Jemaat telah memilih saudara-saudari untuk pekerjaan kudus ini? Kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus atau pelayanan kategorial dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, dan dengan hidup yang suci memelihara serta mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan segala kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara-saudari merahasiakan apa yang dipercayakan kepada saudara-saudari sebagai pengurus atau pelayanan kategorial dan mempertahankannya terhadap siapapun dan dalam keadaan apapun? Dan apakah saudara-saudari bersedia ditegur serta dikenai sanksi dan disiplin gereja jika berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas saudara-saudari? Bagi setiap Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang disebut namanya, mohon menyatakan ya dengan segenap hatiku, peneguhan untuk menjawab 3 janji yang sudah dipertanyakan tadi. Kita akan mulai dari pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak. Ibu Februn Abi Cindy Warokah Tumengkol, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Astrid Iren Agusta Manansang, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Esti Rinukti Angsal Santoso, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Rimina Morina Sinulingga Perangin-Angin, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Felicita Mauli Hutahuruk, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Armelsa Wilhelmina Agustina Ferdinandus, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Doris Efra Arianto Kuroru, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Genat Kusrat Peter, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Feni Luciana Hutauruk, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Melani Susanti Ferdinandus, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Saudari Talia De Vega Tires, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan janji saudara-saudari pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak. Berikutnya, pengurus pelayanan kategorial persekutuan teruna. Saudara Rian Renli Loho, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Tiatira Evangelista, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Freddy Meyer,
di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Harifa Emma Meriam Lumowa, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Bert Junior Setiani Patilekasapia, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara pengurus Pelkat Persekutuan Teruna dan juga kakak pelayan teruna. Kita akan memasuki pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. Saudari Thalia de Vega Tires, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Feni Luciana Hutauruk, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara William Sanggarangi, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Abimanyu Kris Arianto, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Michael Wisan, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan janji yang telah saudara-saudari sampaikan pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. Kita akan memasuki pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan. Ibu Genat Kusrat Peter, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Fraulin Lorenza Francis Patilekasapia Peters, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Doris Efra Kuroru Arianto, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ibu Ruth Naomi Lalopua Lewerisa, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Windy Triana Ratu, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan janji yang telah disampaikan oleh pengurus Pelkat PKP. Kita akan masuk dalam janji yang diucapkan oleh pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. Bapak Durapati Sinulingga, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Teguh Hari Santoso, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Ratri Arianto, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan janji iman yang telah dinyatakan oleh pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. Kita akan masuk dalam janji yang diucapkan oleh pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Bapak Jupiter Cornelis,
di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Iya, dengan segenap hati. Ibu Juliana Mas Paitela Tarore, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Desi Sisilia Pangke, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Yvonne Waro, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ibu Sarah Ferdinandus Luhena Pesi, di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Tuhan mendengar dan menguatkan janji iman yang telah diucapkan oleh pengurus Pelkat PKLU. Mari jemaat terkasih, kita semua berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli bersama dengan para pengurus Pelkat Pelayan PA dan PT. Dengan hati dan mulut serta sikap sempurna, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Khalik langit dan bumi, dan bumi, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
berdasarkan janji dan pengakuan saudara-saudari, kami meneguhkan saudara-saudari selaku pengurus dan pelayan pelkat di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hiduplah sesuai dengan panggilanmu, laksanakanlah tugas pelayananmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil dan memilih kamu melalui umat-Nya akan menyertai dan memberkati engkau dengan rahmat-Nya serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang akan menguatkan iman dan kesetiaanmu kepadanya. Angel, Tuhan dan Hidayah. Kami Mayu, selamat berkati, selamat berkati kita. Kalau jauh, berkat Tuhan menyertai. Teguh. Jemaat terkasih, kita akan melihat dan menyambut para pengurus dan pelayan pelkat ini. Sambutlah pengurus dan pelayan pelkat ini dengan sukacita. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Tuhan memberkati para pengurus pelkat dan pelayan PAPT. Kami
masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Inilah syukur kami ya Allah, ketika Engkau menghadirkan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT di Jemaat MUGPIB Bukit Sentul Bogor. Engkau mengetahui hati kami ya Allah, di mana kami percaya bahwa setiap janji yang telah diucapkan akan mengikat diri kami dan juga meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang juga tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu beserta dengan setiap hal yang kami lakukan, karena itulah janji-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih ya Allah, baik bersama dengan pengurus Pelkat yang ada di dalam gereja ini, bahkan di rumah masing-masing. Kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan mengikat kami dalam kebersamaan, dalam kesehatian, dengan satu tujuan untuk melayani Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah, kami percaya bahwa seluruh pengurus Pelkat dan juga pelayan PAPT akan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, memiliki hikmat Tuhan, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan dengan penuh dengan tanggung jawab. Tuhan Yesus, saat ini kami sehati berdoa dengan penuh syukur bahwa peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT ini menjadi bagian dari rencana Allah, rancangan Allah, di mana Engkau memanggil satu demi satu, Engkau mengingat dan mencatat mereka Tuhan, sehingga mereka pun juga akan terus Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan dan Tuhan sertai dan Tuhan bimbing. Dan kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Engkau akan tetap memberkati, menolong, menguatkan setiap pribadi yang akan bekerja bersama-sama di ladang Tuhan ini. Terima kasih ya Allah, kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu. Di tengah-tengah kami semuanya sedang dilanda dalam berbagai macam pergumulan, terlebih khusus secara khusus kami berdoa agar setiap kehidupan yang saat ini berlangsung di tengah-tengah bangsa dan negara kami serahkan agar dalam pergumulan menghadapi pandemi dari virus corona ini dapat terselesaikan dengan pertolongan daripada Allah. Kami berdoa agar semua rumah sakit, mereka yang bekerja di dalamnya diberikan kekuatan, diberikan perlindungan juga dalam menolong para pasien yang saat ini sedang terbaring. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dalam ketaatan. Kami mohon Tuhan juga lindungi kami dalam melaksanakan tetap misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati Bapa di surga hari ini bersama dengan diaken penatua, bersama dengan pemandu lagu organis dan seluruh pengurus Pelkat dan juga pelayan PAPT bersama karyawan gereja. Tuhan hadir dalam kasih dan damai-Mu sehingga kami percaya bahwa semuanya dapat berlalu dengan pertolongan dan kasih Allah ibadah peneguhan ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap jemaat kami yang sedang berada dalam pergumulan, bahkan juga mereka yang kami doakan minggu ini. Kami berdoa untuk Saudari Harifah Lumowa dan Ibu Silviana Lohena Pesi. Mereka punya harapan, mereka punya banyak rencana yang mereka lakukan ke depan. Tuhan sertai, Tuhan dengar, dan Tuhan hadir, dan Tuhan memberkati semua rencana-rencana dan doa-doa mereka. Kami berdoa bersama dengan keluarga Mailombo Suhuat dan keluarga Ibu Lita. Kasih setia Tuhan juga menolong dan memberkati setiap pergumulan yang mereka alami. Kami menyerahkan keluarga Bapak Bambang Suciono dan juga keluarga Lalopua Lewerisa. Dalam kasih Tuhan, mereka juga akan tetap disertai, diberkati, dan juga ditopang oleh Engkau ya Allah. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan, dari Oma dan Opa, dari Bapak dan Ibu, gerakan pemuda dan juga teruna, serta anak-anak kami yang menjadi yatim piatu. Tuhan hadir bersama dengan hidup mereka, memberkati studi, memberkati cita-cita dan semua yang terbaik Tuhan nyatakan. Kami bersyukur bersama dengan setiap ibu dan bapak yang juga berulang tahun pada tanggal 20 hingga 26. Kami berdoa bersama Ibu Herolina Mustamu dalam syukur di hari ulang tahun kelahiran, bersama anak Armelano J. Ferdinandus, bersama Saudari Maria Resti Ratna Wulandari Tenu, dan bersama Bapak Tommy Mangaratua Parlagutan Butar-Butar. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan panjang umur dan yang terbaik Tuhan berikan. Kami berdoa juga bersyukur bersama dengan ulang tahun perkawinan dari Bapak Ferry Naipospos dan Hutauruk dan Ibu Julin Mapalie. Tuhan hadir di tengah kehidupan rumah tangga
Bapak Ferry bersama Ibu Yulin dalam kasih setia yang Tuhan akan nyatakan terus. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan juga dalam pemulihan dan juga di masa lanjut usia, Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Item, Oma Helena Patiwayal, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palanding, dan Bapak Yohanes Ermas Petela. Tuhan berkati di usia lanjut dengan damai-Mu dan juga dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sebentar nanti kami akan bersama-sama juga duduk sebagai presbiter yang akan berbicara, mengevaluasi dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Berkati agar sidang majelis jemaat pun dapat berlangsung dengan kasih, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami semua benar-benar sungguh-sungguh akan memikirkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua Tuhan rencana dan rancangan ke depan. Ketika sebentar lagi jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor akan merayakan hari ulang tahun yang keempat, Tuhan kami memohon Engkau memberkati. Kami mohon Tuhan hadir, kami mohon Tuhan membuat kami senantiasa hidup dengan hikmat dan kasih-Mu, sehingga kami jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor akan merayakan hari ulang tahun keempat ini dengan penuh sukacita, dan biarlah berkat Tuhan mengalir di tengah kehidupan seluruh keluarga, jemaat, dan juga khususnya gereja-Mu ini. Terima kasih ya Allah, inilah syukur kami, inilah permohonan kami, bersama dengan tim multimedia, bersama dengan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, bahkan juga mereka yang ada di rumah. Tuhan memberkati dan menyertai. Bapa di surga, inilah doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Esra 2 ayat 68 dan 69 yang menyatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Bapa, ampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggalnya ditebus yang mulia kudus-Nya. Bersyukur, hai bersyukur,
selalu adanya dan hidup dalam Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya, yang lemah dan tidak dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara silih ganti. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Ia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terima ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Bersama-sama dengan sukacita IPB dan Bapak Dua, kita akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya beriman. Abraham adalah role model atau contoh kehidupan tentang seorang yang menjalani kehidupannya dengan iman. Imannya itu mengantarkan dia hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah.
sebagai Ketua 2 Majelis Sinode GPIB, mengajak sahabat RPK terutama bagi para sahabat yang sudah memiliki hak suara sesuai menyampaikan ucapan selamat Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Kita semua diutus untuk hadir sebagai saksinya. Meski dihina dan menanggung duka, pergilah membalut yang terluka. Bagikanlah kasih Kristus kepada sesamamu. Berjalanlah bersama Tuhan, engkau akan dikuatkan oleh anugerah-Nya untuk terus melayaninya. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuputuskan mengabdi bagiku. Kuputuskan mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di hari. Kuputuskan mengiringkan kamu. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.